Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa semuanya? Semoga baik-baik saja. Salam dari saya, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, memperkenalkan diri, nama saya Heri Nurdiansyah. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, untuk adik-adik yang baru masuk semester 1 ini, pembelajaran agama khusus, yakni kita akan belajar tentang kontrol diri ya, atau mujahadah an-nafs. Nah, di pembelajaran kali ini kita ada 3 pembelajaran ya. Yang pertama itu tentang kontrol diri, yang kedua nanti tentang berprasangka baik, dan yang ketiga adalah mempererat tali persaudaraan. Untuk itu, mari kita simak video ini dengan baik dan seksama agar materinya bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja kepada materi, yakni kita akan memperhatikan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, ini gambar yang pertama ya. Kita lihat ada 2 orang siswa sedang berkelahi. Yang satu sedang menendang ya, yang satu sedang ngikut. Nah, mereka saling berkelahi dengan sesama pelajar. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah melakukan hal seperti ini? Dan yang kedua, gimana hasilnya? Kita lihat sekarang di media-media televisi ataupun media sosial yang lainnya, sering kita jumpai tentang tawuran antar pelajar. Mereka bukan sekedar tawuran menggunakan tangan kosong, tetapi juga ada yang menggunakan senjata-senjata tajam. Mungkin salah satu pemicunya adalah mereka ada yang saling mengejek, atau mereka merasa terganggu dengan kehadiran kelompok tertentu, sehingga terjadi pergesekan antar sesama pelajar. Nah, apa yang didapat atau apa hasilnya? Ada istilah mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Apapun yang namanya tawuran, berkelahi, siapapun yang menang pasti akan selalu menimbulkan korban, baik itu korban fisik, luka-luka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan semua kita dirugikan oleh kelakuan tersebut. Kita lihat gambar yang kedua. Ini salah satu tokoh anime yang sangat terkenal. Ketika kita melihat makanan atau minuman yang menggiurkan kepada kita, terus ketika kita lapar yang sudah tidak bisa tertahan, pas ketika ada makanan di depan mata kita, apakah kita sering makan berlebihan? Nah, ini tentu saja kita perlu menahan diri ya terhadap makan berlebihan. Karena makan berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, di gambar ketiga kita lihat ada gajah, ada rusa, ada kuda zebra, burung-burung. Tentunya hewan-hewan ini sangat ceria, sangat senang karena banyak pohon-pohon tinggi, rindang, hijau, dan rumput-rumput yang hijau masih banyak ya. Dan ini hutan adalah rumah bagi mereka. Nah, masih adakah keceriaan hewan-hewan yang hidup di hutan tersebut? Dilihat dari konteks saat ini, kita lihat hewan-hewan hutan sudah beralih ke kebun binatang yang sebenarnya itu bukan rumah mereka. Nah, apa faktor penyebabnya mereka berpindah rumah? Sebab rumah mereka sendiri sekarang sudah beralih fungsi. Hutan-hutan mereka dibabat, kayunya diambil, dan rumah mereka sekarang beralih fungsi. Ada yang jadi perkebunan, bahkan menjadi perumahan. Akibat dari keserakahan manusia membabat hutan yang sangat banyak, sehingga hewan-hewan pun menjadi korban. Dan sekarang mereka tidak punya rumah. Bahkan tidak hanya para hewan-hewan saja yang terkena dampak, tapi juga kita sebagai manusia terkena dampaknya akibat penggundulan hutan, yaitu banjir, banjir bandang, banjir dengan lumpur, longsor, banyak lagi bencana-bencana alam yang terjadi akibat penggundulan hutan.
hutan. Nah, dari ketiga gambaran tadi kita lihat bahwa itu menunjukkan perilaku manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kita lihat gambar yang pertama tadi ada tawuran pelajar karena mereka tidak bisa menahan diri. Yang kedua, akibat tidak bisa mengendalikan diri sendiri, akhirnya makan berlebihan sehingga sampai tidak bisa jalan karena makan berlebihan. Yang ketiga ada tentang hutan yang sampai saat ini dibabat habis dan beralih fungsi, dan dampaknya sangat terasa oleh kita, bencana alam yang sangat luar biasa akibat dari manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, apa itu pengendalian diri? Sini kita jelaskan bahwa yang namanya pengendalian diri itu adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah dan tamak. Nah, jadi bisa kita simpulkan gambaran tadi, yang namanya tawuran pasti merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini salah satu ayat tentang pengendalian diri, ada surat Al-Hujurat ayat 12 yang isinya bagaimana kita harus menjauhi sifat-sifat tercela. Di sini menerangkan Allah bahwa jangan saling curiga terhadap satu sama lain dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain atau keburukan orang lain. Kita lanjutkan, ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disebut orang perkasa itu bukan dia yang menang dalam perkelahian, tapi dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, amalan apa yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari tentang makna pengendalian diri ini ya. Yang pertama ini kita harus bisa bersabar dan tidak membalas ejekan atau cemoohan teman. Pasti teman kita banyak. Nah, pasti ada yang suka dan ada yang tidak kepada kita. Yang tidak suka biasanya salah satu ekspresi yang ditampilkan atau diungkapkannya yakni biasanya mencemooh. Kita tidak perlu membalas cemoohan. Kalau kita membalas cemoohannya, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, maka dari itu kita harus bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar memang sulit dilakukan, tapi disitulah istimewanya sabar. Maka Allah akan memuliakan orang-orang yang mampu bersabar dan atau menahan diri. Jika ada teman yang mencemooh, kita tidak boleh membalasnya dengan cemooh. Kalau kita melihat kekurangan teman, jangan pernah sekali-kali mencemoohnya ya. Gitu. Jadi selain kita bersabar untuk tidak membalas cemoohan, kita juga harus bisa menahan diri untuk tidak mencemooh hasil karya teman kita sendiri. Yang selanjutnya, kita sering berinteraksi dengan teman setiap hari, baik teman dekat maupun teman jauh. Teman jauh mungkin kita sering berinteraksi lewat jejaring media sosial. Teman dekat kita sering bertemu setiap hari, baik sekolah maupun saat di luar sekolah. Tentunya mereka pernah berbuat salah dengan kita ya. Mungkin pernah memukul kita, mungkin pernah mengejek kita ya, atau mungkin telah memfitnah kita. Ketika teman kita meminta maaf kepada kita, maka kita harus memberikan maaf kepadanya. Yang selanjutnya, kita harus ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah. Yang namanya hidup, kita pasti akan menemui cobaan. Nah, disitulah kita harus bisa bersikap sabar dan ikhlas menghadapinya sambil memperbaiki diri. Salah satu contohnya adalah kita diberi cobaan umpamanya sakit gigi. Yang namanya sakit gigi itu pasti mungkin ada sebabnya. Mungkin kita jarang sikat gigi ya, atau mungkin kita banyak makan yang terlalu manis sehingga gigi kita menjadi sakit. Nah, upaya kita adalah mengobatinya dan setelah sembuh nanti harus rajin sikat gigi dan mengurangi makan makanan yang manis. Nah, itulah salah satu
supaya memperbaiki dirinya. Makna pengendalian diri selanjutnya adalah kita harus bisa membuang sifat iri dan dengki dalam hati kita ya. Salah satu contohnya adalah apabila teman sekelas kita ada yang berprestasi, maka kita harus mengucapkan selamat ya. Kita harus mengapresiasi teman kita, mengucapkan selamat kepadanya, dan harus bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk bisa melebihi prestasi yang didapat oleh teman kita. Dan yang terakhir adalah ini bersyukur. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima oleh diri kita. Nikmat sehat, ya, bisa melihat, bisa berjalan. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, salah satunya adalah sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita amalkan saja itu yang paling ringan terlebih dahulu ya. Tadi pembahasan tentang makna pengendalian diri, saya ulangi, terutama untuk pengamalannya, yakni yang pertama, para siswa di sini ya, kita harus bisa bersabar ya. Tidak boleh membalas ejekan. Yang kedua, harus bisa memaafkan. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala cobaan yang menimpa diri kita. Yang keempat, tidak boleh iri dan dengki. Dan yang terakhir, kita harus bisa bersyukur atau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian pembahasan tentang makna kontrol diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa diambil intisarinya, bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dari segi penyampaiannya belum sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.